Sarana pendukung yang dimiliki: gudang 1 unit berfungsi untuk menyimpan hasil panen, traktor jumlah 1 unit untuk berfungsi membajak sawah, cangkul jumlah unit 1 untuk menggali, thresher jumlah unit 1 merontokkan padi menjadi gabah, parang jumlah unit 2 yang berfungsi membabat rumput, motor jumlah unit 2 yang berfungsi sebagai alat transportasi. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 1 hektar. Status lahan milik. Produksi dengan 1 kilogram, jumlah fisik 50, harga 420, total nilai 21 juta. Biaya parabel. Benih dengan 1 kilogram, jumlah fisik 2, harga tersatuan 100.000, 10.000, total nilai 20.000. Pupuk yang digunakan itu pupuk kandang dengan 1 kilogram, jumlah fisik 6, harga 200, total nilai 1.200.000. Kedua, urea dengan 1 kilogram, jumlah fisik 2, harga atau satuan 90, total nilai 180. SP36 dengan 1 kilogram, jumlah fisik 4, harga atau satuan 200, total nilai 800. KCL dengan 1 kilogram, jumlah fisik 4, harga 115, total nilai 460. Total biaya parabel yaitu 2.660. Biaya tetap pajak lahan 1 hektar 110. Total biaya produksi yaitu 2.770. Pendapatan yaitu 18.230. Pendapatan sebagai petani dalam semusim itu 18.230. Pak Amir pernah mendengar sistem tanah legowo sejak tahun 2018 dari PPL dan melakukan sistem tanam legowo karena hasil panennya lebih banyak. Pak Amir pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 3 kali di PPL dan diadakan 3 kali dalam sebulan. Serta materi yang diberikan oleh PPL yaitu mencari cara menanam padi, mengusahakan petani menggunakan pupuk kompas organik dibanding pupuk kimia, mengurangi penggunaan pestisida. Yang dilakukan PPL ketika Pak Amir mengalami masalah dalam usaha tani itu: pertama, berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan. 2. Memberikan penyuluhan kepada kelompok tani dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja PPL. Menurut Pak Amir, kemampuan PPL dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Kemampuan PPL yang pertama itu penguasaan materi dengan respon baik, penguasaan teknik dengan respon baik, penguasaan lapangan sangat menguasai, wawasan tentang kegiatan usaha tani sangat memuaskan. Bagaimana menurut Pak Amir materi penyuluhan pertanian yang mudah dimengerti karena sering diadakan musyawarah? Metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode secara massal karena terjun langsung ke lokasi dan langsung praktek. Waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari karena masing-masing petani berada di area persawahan. Pak Amir mengikuti penyuluhan karena kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Bagaimana sikap Pak Amir jika ada tetangga atau teman yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, berusaha untuk mendorong agar penyuluhan berikutnya dapat diikuti? Masalah yang dialami Pak Amir sehubungan dengan kegiatan berusaha tani. Yang pertama, gagal panen musim kemarau, hama tikus. Pak Amir menerima bantuan dari pemerintah berupa aisentan, bibit padi, mesin transplanter. Saran Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma, kelas B4 Agribisnis, nomor Stanbook 083 2019 0183. Baiklah, saya akan membacakan hasil wawancara dari penyuluh pertanian. Nama penyuluh Abdul Hakim Madong, umur 51 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, pendapatan pokok atau bulanan 3.750.000, pendapatan sampingan 6 juta. Menjadi penyuluh, menambah pengetahuan tentang cara penyuluhan kepada petani. Nama kursus atau pelatihan: 1. Diklat fungsional tahun 2020, lamanya 21 hari, tempat pelaksanaan BBPPB. 2. Diklat taksis tani 2019, lamanya 9 hari, pelaksanaan BBPPB. 3. Demarik cabe 2019, lamanya 7 hari, pelaksanaan BBPPB. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan? 1. Waktu dan tempat. 2. Materi yang disajikan. 2. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini? 1. Hama dan penyakit. 2. Cara membuat pupuk kompas. 3. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluh kepada petani. 1. Seperti tanaman padi. Alasannya untuk melihat perkembangan pada tanaman yang kurang. Apakah menggunakan alat berat untuk kegiatan penyuluhan? Ya, supaya lebih mengerti cara mengaplikasikan alat tersebut kepada petani. Nomor 5. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Iya, membuat jadwal. Nomor 6. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Kegiatan penyuluhan bisa dilaksanakan seperti di lapangan, rumah, masjid. Nomor 7. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Sangat diapresiasi untuk menambah pengalaman dalam bidang pertanian. Nomor 8. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Kadang kesulitan dalam mengapresiasi penyuluhan, terutama cara pemupukan yang seimbang. 9. Kesan-kesan apa yang dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Petani kurang mengerti, terutama pada saat sistem pemupukan, penggunaan pestisida tidak tepat pada sasaran, melewati suka duka wilayah fotografi yang sulit dijangkau. Nomor 10. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Masih, karena petani masih memerlukan seorang penyuluh karena teknologi masih diperlukan.